mudah sekali lidah kita ini tergelincir. Padahal kehati-hatian. Nah, takwa itu meningkatkannya itu adalah bagaimana mengasuh hati kita sendiri. Hati-hati. Tidak satu kata pun di Facebook yang kita posting. Padahal jodoh maut bala rezeki urusan Allah. Kalaupun yang model ini nara begitu. Tahu-tahu 3 tahun belum beranak-beranak. Kita lagi akhirat ini. Nah, yang dikatakan meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa kafa billahi syahida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhkhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa thumma qala adan kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluukum bis-sharri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa thumma qala adan alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahu adzim. Suami almarhumah, anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun beserta perangkatnya yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, Bapak Imam, Khatib Bilal Gharib dari berbagai masjid dan musola yang kami hormati, ibu-ibu, bapak, takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, di Bengkulu akhir-akhir ini sungguh kita prihatin dengan sudah sehari 2 hari dimakamkan, digali kuburnya. Dan ini terjadi. Ada yang dinyatakan positif COVID suami istri. 2 hari berikutnya keluar hasil swabnya negatif. Yang kita pilukan itu, kalau sudah dinyatakan corona, kita tidak bisa ikut apa-apa. Prosesnya ditayamumkan, sholatnya cuman mungkin 2 atau katakanlah mungkin 5 orang. Pemakaman darah daging kita, istri, anak, suami, kita tidak boleh ikut. Tahu-tahu negatif. Ini kan pilu kita. Tidak mungkin kita bongkar lagi jenazah, sholatkan lagi, mandikan lagi. Akhirnya ada yang membongkar jenazah dari pemakaman COVID, pindahkan ke makam keluarga atau pemakaman umum. Ini terjadi sekarang. Apa hikmah di belakang ini? Sungguh kita tidak tahu. Yang jelas ilmu kita masih sangat dangkal. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, terkait dengan itu sekarang disebut new normal. Ini belum ceramah, masih pembukaan.
disebut new normal. New itu bahasa Inggris, tulisannya neo. Bahasanya new. Artinya baru. Normal ora edan. Tidak gilo, tidak stres. Bab, kalau ada orang yang gak mereng-mereng, kita tanya ngapo tuh? Tidak normal. Jadi new normal tuh tidak gilo lagi. Kemarin kita hampir gilo, Pak. Yang kayo tak pacak belanja, yang miskin tak pacak cari duit. Yang di dusun tak pacak ke kota, yang di kota tak pacak ke dusun. Yang sekolah tidak pacak sekolah, yang tidak sekolah, tidak sekolah. Bingung. Yang tidak berduit, bingung. Yang berduit juga bingung. Dan tidak bisa diceramakan. Stres tidak bisa diceramakan. Saya ceramah stres. Bapak Ibu jangan stres. Oh, kata Pak Ustadz jelas stres. Arti new normal itu corona masih ada, cuman kita tidak pacak berhenti beraktivitas, Pak. Pasar tidak bisa ditutup, Pak. Ekonomi kita macet. Kemana kita jual sawit kalau pabrik sawit berhenti semua? Nah, otomatis harus bekerja. Mall harus buka. Kantor harus buka. Kalau sekolah memang agak mengerikan. Jangankan anak SD, anak SMA lihat masker kawannya bagus, tukaran yuk, tukaran masker. Nah, ini yang bahaya. Nah, corona biarlah corona, kita tetap beraktivitas. Cuma tetap jaga. Kalau orang tidak mau salaman, jangan paksa. Jangan tersinggung. Aku cucu corona. Jangan ngamuk. Iya, masalah. Kalau orang mau salaman, kita berkenan terima. Kalau enggak, ya cukup begini aja. Dulu orang cuci tangan tuh dia makan, sekarang enggak. Cuci tangan. Nah, maka kepalang tanggung jangan cuma cuci tangan, berwudu sekalian. Kalau kita tidak corona meninggal, kita dalam kondisi berwudu. Nah, kalau tidak penting betul ke kota, yang mana yang banyak coronanya, jangan dulu. Kalau penting berangkat, sepulangnya cuci pakaian tadi, langsung mandi. Ada positifnya, banyak negatifnya. Di kota, Bu, kemarin tidak disuruh tarawih di masjid. Bukan tidak disuruh ya, dihimbau untuk tidak tarawih di masjid. Saat anak SMP bujangan kita, anak SMA bujangan kita ngimam, netes air mata kita, Bu. Dengar anak bujang kita mengimami kita tuh, wah, belum pernah terjadi itu. Itu luar biasa, kan ada positifnya. Kemarin Idul Fitri dihimbau untuk tidak Idul Fitri di lapangan di masjid. Ada yang Idul Fitri di rumahnya masing-masing, suaminya jadi khatib, suaminya jadi imam, bisa. Dan kalau tidak terbiasa, mohon maaf Bapak Ibu, agak selingan sedikit, mohon maaf kalau ada namanya kadir. Cerita ini kebetulan saja, kadir tinggal di rumah mertuanya. Mertuanya ustaz. Malam pertama tarawih kata mertuanya, "Dir, kamu jadi imam." Dah enak nolak perintah mertua. Tarawih malam pertama kadir jadi imam. Begitu tegak ke depan, "Wadduha wal-laili idza sajada." Subhanallah kata mertuanya. Masya Allah. Ini dot terlalu tebal atau ha terlalu tipis nih? Diulang. "Wadduha wal-laili." Subhanallah kata mertuanya. Ini pasti dot dengan ha bermasalah. Ulang lagi. "Wadduha." Subhanallah. Kadir ngadap ke belakang. Pak, salahnya itu apa? Al-Fatihah dulu dia. Masya Allah. Jangan dikira gampang. Kenapa ini yang saya ceritakan? Ibu Haja Musni ini, kalau kemarin dibawa ke rumah sakit, jangan-jangan
dibilang positif. Ngeri sekarang kita masuk ke rumah sakit, Pak. Kalau saya bilang tidak usah ke rumah sakit, nanti saya juga salah. Masa sebanyak itu yang meninggal? Tidak jelas, Pak. Yang positif itu yang mana sekarang itu, yang Bengkulu ini? Ini diam-diam aja kan? Ini tidak direkam kan? Direkam. Ini jangan cerita-cerita ya. Tidak jelas yang positif itu, yang keluar hari swabnya negatif. Kasihan keluarganya, Pak. Kita tidak seganas di Sulawesi. Sulawesi pakai rebut-rebutan jenazah dia. Muncul berita sekampung itu akan kena corona. Enggak ada. Nah ini yang kita. Cuman kalau kita tidak percaya, buktinya haji ditutup, Pak. Belum jelas, Mekah juga belum jelas. Kalaupun buka mungkin tidak seluruh negara. Sampai sekarang jelas. 6 miliar penduduk dunia sekarang belum ketemu vaksin corona. Belum ketemu, Pak. Puas kita makan daun sungkai. La haula wala quwwata illa billah. Kita berserah kepada Allah, tinggal hati-hati. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Betul kata Mas Sumanto tadi, kita ini baru ngaku-ngaku umat Nabi. Kita ngaku umat Nabi, kita baru ngaku umat Nabi. Diakui kita umat Nabi atau tidak nanti setelah kiamat. Kalau nanti kita dapat syafaat, baru kita diakui. Yang ngaku-ngaku saja belum tentu diakui, apalagi memang mau merusak Pancasila, tambah lagi luar biasa. RUU HIP sekarang, waduh, luar biasa. Syukur kita punya wakil presiden Kiai Haji, diam aja dia. Bapak Ibu yang sehat. Kematian pada dasarnya adalah perpindahan tempat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah bal ahya walakin la tashurun. Itu Allah yang bilang. Cuman bahasa kitanya ketidakadaannya lagi, ketidakberadaannya di dunia lagi. Ketika berpisah ruh dengan jasad, kita sebutlah mati, karena tidak ada istilah lain. Kalau Allah sendiri bilang dia tidak mati, dia pindah alam ke alam barzah. Aduh, Bu Hajjah ini dah lengkap. Bunyal Islam alal khamsin, syahadatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamas shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumu fi Ramadan, wa hajjatul bait. Sudah dia. Tegaknya Islam itu 5 dasar. Beliau sudah melaksanakannya. Saya mau berhaji Pak Ustadz, tapi nggak ada uangnya. Saya dengan ibu-ibu pengajian sudah saya asihkan untuk tuh bacaannya tuh. Kalau mau berhaji dan cepat mau berhaji, hafalkan 2 surat. Ibu pengajian masih ingat? Yang pertama surat Al-Ikhlas. Biasakan setiap sudah sholat baca 3 kali atau sekali minimal. Setahun baca surat Al-Ikhlas, belum juga berangkat haji. Tidak ada penambahan rezeki. Baca surat yang kedua, surat Tanah. Insya Allah pas berangkat. Almarhumah sudah haji. Ada kelebihan di depan kita haji tidak haji. Kalau tentang isinya, hakikatnya Allah mau tahu. Tapi di masyarakat, orang yang demikian sudah cukup ditokohkan, sudah jadi panutan bagi kita. Nah, almarhumah 7 hari yang lalu
meninggalkan kita. Posisinya di alam barzakh. Alam barzakh hanya memfasilitasi dua tempat pilihannya. Raudatin min riyadil jinan, hufratam min hufarin niron. Taman surga atau jurang neraka. Nah, posisi yang demikian diawali dari proses kematian. Maka kalau kita luruskan makna takziah itu, bukan kita yang kesini ini saja takziah itu. Sesungguhnya takziah itu artinya aza ya'zi takziah, meninggikan, mengangkat derajat. Derajat siapa? Pertama derajat Ibu Hajjah Musni. Bagaimana takziahnya? Saat dia sakarat maut, sakaro itu artinya mabuk. Orang mabuk itu tidak tahu apa-apa, Bu. Telinganya dengar, matanya nengok. Tapi ini tidak tahu. Minum air cemberan serasa air subus, mabuk. Tidur di lalang, rasa-rasa di spring bed, mabuk kan? Suaminya atau apa bininya atau orang tuanya ditujang, dia nggak musuh, mabuk. Untuk membedakan mabuk minuman dengan mabuk kematian, itulah ditambah maut, sakarat maut. Mabuk menjelang kematian. Nah, orang yang sedang sakarat maut itu ditakziahi lewat apa? Lewat tahlil. Lakinu mautikum billah ilaha illallah. Talkinkan orang yang sedang sakarat maut itu dengan la ilaha illallah. Kenapa mesti la ilaha illallah, Pak Ustaz? Ini password bahasa seberangnya. Kalau tidak hafal password, tanya dengan anak-anak muda yang HP-nya suka dikunci. Kalau tidak ingat kuncinya, tidak bisa dibuka. Nah, maka kita juga harus hafal password dan biasakan hafal password itu. Di mana? Di lutut. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu menghafal password. Nanti ketika itu dibisikkan, connect dia, nyambung dia. Kalau kita tidak pernah ngapal passwordnya, dibisikkan la ilaha illallah, ngasing ngesan muter, kayak di film Indonesia. Kan dia tidak pernah bacakan kalimat itu. Nah, orang yang sering membacakan password itu, kalaupun dia tidak bisa mengikuti la ilaha illallah atau mengucapkan la ilaha, dia makin tenang, makin tenang, makin tenang, hilang nyawanya. Selesai, baru satu. Takziah yang kedua, doakan almarhum almarhumah. Allahumma gfirli walahu wa aqibni minhu uqban hasanah. Pak Ustaz, ini Tino. Allahumma gfirli walaha wa aqibni minha uqban hasanah. Pak Ustaz, ada doa yang lain kan? Ada. Doa salat jenazah tu lah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Tino Pak Ustaz. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Panjang nian Pak Ustaz. Ada yang pendek tak? Ada sekata. Allahumma gfir lahu. Tino Pak Ustaz. Allahumma gfir laha. Bencong Pak Ustaz. Allah gfir lehe. Main-main yang lehe. Selesai belum? Yang ketiga takziahnya saat mengantar melepaskan jenazahnya, boleh Bu menceritakan kebaikan jenazah. Riak Pak Ustaz, riak itu kalau saya menceritakan kebaikan saya, tidak boleh. Tapi kalau Mas Sumanto menceritakan kebaikan jenazah, boleh. Pak Imam menceritakan beliau ini dulu tempat kita bertanya konsultasi, beliau ini dulu setiap bulan puasa begini-begini, beliau ini dulu mengajak kita gini-gini, beliau ini dulu kadang-kadang dia tinggal sendiri di masjid baca Al-Quran, boleh. Dengan harapan kita yang dengar ini, Masya Allah, yang masih hidup ini mungkin mau contoh hal-hal yang baik, yang buruk tak usah diceritakan. Itu takziah namanya atas almarhumah. Nah, dengan keluarganya Pak Ustaz takziah juga. Takziah juga lewat apa? Hadis Nabi mengatakan, "Hai,
Coba ditengok rumah Ja'far, keluarganya ada yang meninggal. Kalau tidak pacak makan, tidak ada makanan, antar makanan. Kalau ada makanan, tidak pacak masak, masakan. Itu takziah yang aslinya. Nah ini dipakai orang kampung, Bu. Kenapa? Kalau kita di dusun takziah, yang datang tuh bawa beras, bawa kelapa, bawa bihun, bawa gula. Itu kalau cara di kampung. Itu berdasarkan hadis, boleh. Cuman itu Pak Ustaz, enggak. Kalau anaknya nangis sambil meratap, ditegur. Nangis boleh, tapi meratapnya dibilang sabar. Kalau anak-anak almarhumah tidak nangis, kita yang datang jangan meki. Itu. Ini takziah. Kita datang ke sini juga namanya takziah, melapangkan hati orang yang sedang ditimpa musibah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau menurut pengamatan mata kita, yang mati itu sama saja. Jabalan mati ya mati, orang beriman mati ya mati, haji mati ya mati, yang reman mati ya mati. Tapi hakikatnya beda, Pak. Baru-baru ini di Bogor, kalau mau cari YouTube-nya mungkin masih ada. Ketik di YouTube tuh pembongkaran kuburan di Bogor untuk pembangunan. Gitu. Ada tuh. Di antara makam-makam yang sebanyak itu tuh ada satu makam yang kain kafannya tidak hancur, yang jenazahnya masih utuh. Yang jenazah itu antara 25 sampai 30 tahun. Kain kafannya masih utuh, masih berikat gitu, masih yang kayak pocong. Diganti aja dengan yang baru. Ditelusuri siapa ini, rupanya marmut masjid yang suka ngurus masjid, yang hatinya terpaut di masjid. Syekh Nawawi Al-Bantani, Bantani itu bukan namanya, menunjukkan tempatnya dari Banten. Kalau syekh itu tidak gelar di Indonesia, gelar di Arab. Puyangnya Pak Ma'ruf Amin itu dulu jadi syekh di Arab. Meninggal, orang Arab tuh sampai sekarang Pak, 3 tahun dimakamkan pasti dibongkar makam kita. Tulang-tulangnya itu diambil, dipindahkan. Kalau enggak, penuh itu nanti. Sebab setiap sholat 5 waktu, habisnya itu sholat jenazah, baik haji maupun umroh. 10, 15, 30 disolatkan tuh berjejer di situ. Itu kalau jam-jam sholat, di luar jam sholat masih. Jadi tidak ada tempat menguburkan. Maka kalau sudah 3 tahun, tulang itu diambil, dikumpulkan di satu tempat. Termasuk makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu dibuka 3 tahun, masih utuh. Akhirnya tidak dibongkar makam itu, masih tetap terkubur sekarang sampai kini di Maklah. Kalau tidak percaya pergilah sana. Kalau menurut kita 3 atau 2 malam sudah hancur, dimakan cacing. Tapi ini kasat mata Allah perlihatkan. Jangankan di mata Allah, Bu, kita kadang-kadang tertipu. Ada kejadian kisah nyata di Jawa tuh. Mbah-mbah perempuan. Iya, udah tua. Begitu selesai sholat Jumat, dia mendekati ke masjid. Petugas Jumat tuh lagi buka celengan, ngitung 2.000, 5.000, 10.000 tuh. Mbah tuh mendekat. Kata pengurus masjid, maaf Mbak, ini uang jamaah, kami tidak melayani peminta-minta. Senyum Mbak. Makin dekat dia. Mbak dikira kurang dengar. Maaf Mbak, kami tidak melayani peminta-minta, ini uang jamaah dari celengan masjid. Apa jawab Mbak tuh? Boleh Mbak ikut nyumbang. Dikeluarkannya dari kain itu uang merah semua. Bukan yang uang 2.000, 5.000 itu uang yang merah semua. Terdiam pengurus masjid itu. Kita nih kadang-kadang mudah keliru menilai seseorang.
Bapak Ibu yang saya hormati, apakah almarhumah ke sana lancar perjalanannya? Nah, ini butuh keikhlasan Haji Datuk. Beliau masih punya suami. Keikhlasan suami atas istrinya itu melancarkan perjalanan dari almarhumah. Yang berikutnya, kasih sayang kepada orang tua itu, kalau dia masih ada, rawatlah. Cuma kadang-kadang ya Allah, kita ini sudah punya anak semua Bapak Ibu. 4 anak kita, belum tentu di 4 tempat itu kita bisa hidup. Maka itu orang tua tidak mau tinggal dengan anak. Dia tinggal di rumah sendiri, meninggal suami biarlah dia sendiri, meninggal istri biarlah dia sendiri. Kenapa? Anak tertua, anaknya baik, tapi menantu tiap datang batuk terus. Akhirnya mertua nggak kuat nyuap, semalam balik. Anak nomor 2, menantu baik nih, tiap sebentar mak sehat. Kata mak nak kesini, mak belum sempat aku jemput ya. Ini mak lagi mak nanti aku jemput, kita cari makanan apa yang mak itu. Dijemput sama menantunya pakai mobil, sebelum sampai ke rumah dicari mak selera apa. Sudah, nampak apa aja kita cerita. Begitu sampai ke rumahnya, anak kandungnya ngomong, bawa pakaian banyak. Nak lama mak sini. Menantu elok anak kandung, nyakit hati. Anak ketiga, anak kita jahat, menantu jahat. Jadi Nak tinggal dengan si ragil, miskin dari kita. Cuman kita nak tinggal. Ya salam. Akhirnya diputus. Nah, orang tua kita bukan tidak mau tinggal dengan kita, dia tidak mau menyusahkan kita. Kita yang harus mengerti keadaan orang tua. Telepon, tanya, tengok, itu. Tapi luar biasa. Ibu kita dapat kabar anaknya sakit, belum bisa nyuap sebelum dia tahu gimana kondisi sakitnya. Sudah mbak, ini tengok nah kan sehat kan? Sehat ayah, alhamdulillah. Baru dia mau makan. Kalau dia dapat kabar anaknya sakit, dia tidak enak makan, dia juga pusing. Itu ibu dengan orang tua dengan anak. Tapi anak dengan orang tua bertanya, lapar nian apa belum? Astagfirullah. Lapar nian barunya nak besu. Ya Allah. Nah, dengan orang tua kita tidak perlu terlalu khawatir. Kita bantu juga kadang-kadang bantuan kita ditolaknya. Itu. Ditolaknya. Bapak cuma dengan tetangga akur, berbagi, dan dia terus mencari berusaha. Bertetangga dengan nenek miskin. Hartanya cuma satu, bejana atau tempat penampung air untuk dia berwudu. Itulah hartanya. Tapi nenek ini rajin ibadah, tidak pernah tinggal sholat. Suatu malam ada orang lewat, berwudu di air bejana nenek itu. Woi, nenek itu dalam hati, kok ngambil air itu, kalau habis nanti aku wuduk di mana? Aku wuduk di mana? Kok ngambil air itu? Begitu kiamat datang, ternyata yang zuhud orang kaya ini masuk surga, nenek itu masuk neraka. Kata malaikat, ya Allah, kenapa keputusanmu begini? Kata Allah, yang kaya itu karena dia usaha dan dia tetap zuhud. Tidak berpengaruh kepada hatinya kekayaan itu. Karena dia rajin usaha, dia kaya. Yang nenek itu orang ngambil air berwudu saja kepikiran sepanjang malam. Apalagi kalau dia punya harta.
Nah kita nih kadang-kadang seperti hilang sendal di masjid itu ngomelnya 2 bulan. Sopos ini aku rak ikhlas gitu. Atas sih kele. Wah panjang rata Pak. Masya Allah. Panjang itu tuh. Tidak dapat BLT lamu itu tuh. Panjang. Ribut. Dan mudah sekali lidah kita ini tergelincir. Padahal kehati-hatian. Nah takwa itu meningkatkannya itu adalah bagaimana mengasuh hati kita sendiri. Hati-hati. Hati-hati. Tidak satu kata pun di Facebook yang kita posting kecuali harus kita pertanggungjawabkan. Apapun itu, menghina orang harus nanti kita pertanggungjawabkan. Menghujat orang, menghibah orang, hati-hati. Kita ini mudah sekali. Begitu bisik-bisik, dapat kabar apa? Anak si Anu yang lulus corona kemarin SMA tuh, anak nikah, lulus corona kan kata karena ujian dah ada. Yang lulus corona kemarin ada nikah, iya, baru tamat SMA, iya, kenapa? Iya salah, cepatnya. Padahal jodoh maut bala rezeki urusan Allah. Kalaupun dia model ini nggak boleh. Tahu-tahu 3 tahun belum beranak-beranak. Kita langsung aku kira ini. Nah maka yang dikatakan meningkatkan ketakwaan itu seperti itu. Jangan suka menilai orang lain. Jangan mudah melepaskan kata-kata. Koreksi diri kita sendiri. Ya Allah, lah umur 40 tahun masih model inilah ibadah. Ya Allah, umur 50 tahun itu. Nah maka status kita itu tidak dilihat dari sepanjang hidup. Sanggupkah kita mati dan husnul khotimah atau tidak? Itu akhir dari kebahagiaan hidup kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya terganggu dengan hidangan. Kalau lamu nanti kita kebentur maghrib. Kalau tidak dimakan itu sudah dimasak. Maka ceramahnya saya batasi ini, dan insya Allah nanti kita tidak terburu-buru. Jadwal tadi? Ada bisik-bisik, langsung ditutup dengan doa. Bapak Ibu, saya UJH menyampaikan takabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun sudah lewat Syawal. Mari kita sudahi pertemuan ini dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah wa kullu niyatin sholihah, khusus lalu hajjah Musni binti Jamhari. Lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abdika wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruh almarhumah Hajjah Musni binti Jamhari. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha bil ma'i was-salji wal barad wa nakkiha minal khotoya kama yunakkat thawbul abyadu minad danas wa abdil hadaron haram min dariha
وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها جنتي وعز من عذاب قبري وفتنتي ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية رب تقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا دعاءنا وكل حاجة صاحب البيت يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi